Lalu jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan terhadap Aman Abdurrahman yang sebagai terdakwa teroris, khususnya dalam aksi pengeboman atau aksi teror di Tamrin pada 14 Januari 2016. JPU menuntut Aman Abdurrahman dengan hukuman mati atau pidana mati. Ada beberapa hal, memang sebelumnya beberapa sidang yang lalu, memang pihak JPU sudah membidik Aman Abdurrahman dengan dakwaan berlapis. Jadi tidak hanya Aman Abdurrahman ini disangkakan melakukan sebagai otak utama dari aksi teror di Tamrin, tetapi juga Aman Abdurrahman yang memang sebelumnya sudah terbukti bersalah di pelatihan teror di Aceh pada 2009 lalu. Kemudian aksi pengeboman di gereja di Samarinda juga di sini Aman Abdurrahman menurut JPU juga sebagai dalang utama atau aktor intelektual dari aksi tersebut. Kemudian masih di tahun yang sama, di tahun 2016, tanggal 14 Januari, bom Tamrin di sini mengguncangkan Jakarta dan Aman Abdurrahman kembali didakwa sebagai pelaku utama. Kemudian di tahun 2017 ada teror yang terjadi atau teror bom yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kemudian penyerangan terhadap polisi di Sumatera Utara. Tadi sempat pihak JPU sempat membacakan beberapa tuntutan kepada poin-poin tuntutan kepada Aman Abdurrahman. Pertama adalah bagaimana konstruksi Aman Abdurrahman bisa dituntut atau didakwa sebagai pelaku utama, karena meskipun berada di dalam penjara atau di dalam LP di Nusa Kambangan, tetapi pihak JPU bisa memastikan bahwa Aman Abdurrahman di balik jeruji masih bisa menyalurkan pandangan-pandangannya, kemudian ideologinya, teologinya kepada para pengikutnya. Bahkan sempat dilakukan telekonferensi yang dilakukan dari Nusa Kambangan kepada sejumlah pengikutnya. Begitupun tadi pihak jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa para pengikut dari Aman Abdurrahman seperti Saiful, kemudian Abu Musa ini juga sempat datang ke Nusa Kambangan, dan Aman Abdurrahman dalam pertemuan tersebut tidak hanya membahas mengenai kondisinya di Nusa Kambangan, tetapi juga membahas mengenai bagaimana jihad selanjutnya, dan jihad dalam yang bisa diartikan dari tuntutan JPU adalah melaksanakan aksi-aksi teror di Indonesia. Kemudian tidak hanya kepada para pengikutnya, tetapi juga Aman Abdurrahman di sini menyebarluaskan pandangannya juga kepada seluruh pengikutnya. Ini tidak hanya melalui telekonferensi, melalui pertemuan langsung, tetapi juga dilakukan melalui tulisan-tulisannya yang diposting melalui blog pribadinya di Milah Ibrahim. Di sini dia mengatakan bahwa menyuruh para pengikutnya atau para pembacanya untuk segera berbaiat ke ISIS dan segera mengikuti ajaran-ajaran dari Sheikh Abu Bakar Badakdi atau pemimpin besar ISIS. Menyuruh dari para pembacanya itu untuk segera hijrah ke Suriah. Tetapi yang paling mengkhawatirkan atau paling menakutkan adalah bagaimana Aman Abdurrahman di sini menurut JPU menyalurkan ideologinya, pandangannya untuk menyalahkan atau tidak setuju dengan paham demokrasi yang dianggap sesat begitu. Kemudian juga menganggap hukum-hukum yang diberlakukan di Indonesia juga dibuat oleh manusia, sementara tidak dibuat langsung oleh Tuhan. Dan ini pandangan yang membuat Aman Abdurrahman di sini melakukan sejumlah teror, dan di sini untuk mengganti tidak hanya ideologi saja tetapi juga turunannya, mengganti hukum-hukum. Dan kemudian jika saya melihat tadi bagaimana setelah JPU membacakan tuntutan dari mulai konstruksi, kemudian juga analisis fakta di mana pertemuan dari Aman Abdurrahman dengan pengikutnya dilanjutkan dengan akhirnya JPU menjatuhkan tuntutan pidana mati kepada Aman Abdurrahman. Dan di sini juga tadi ada sempat sedikit tanggapan juga dari Aman Abdurrahman yang memang sebelumnya dari mulai pemeriksaan saksi-saksi bersikukuh menampik bahwa ia tidak sama sekali terlibat dalam sejumlah aksi teror di Jakarta dan juga sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian saksi-saksi juga sebelumnya sempat didatangkan, Abu Musa juga sempat didatangkan, kemudian Saiful alias Abu Gad juga sempat didatangkan, dan para saksi ini juga sebetulnya menampik keterlibatan dari Aman Abdurrahman dan menyatakan bahwa beberapa aksi teror di Jakarta dan juga beberapa wilayah di Indonesia ini merupakan instruksi dari Iwan
Kurniawan atau Rois yang merupakan pelaku teror atau pengeboman di Kedutaan Besar Australia yang sudah dikenakan vonis mati dari pengadilan, dan tentunya pengadilan sendiri akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Jumat di waktu yang sama, Carlos, dengan agenda pledoi atau agenda pembelaan yang akan dibacakan langsung juga oleh Aman Abdurrahman. Seperti itu update dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Carlos. Iya, Cikal, menarik untuk disimak. Sebenarnya apa kemudian tanggapan dari pengacara Aman Abdurrahman sendiri ketika dituntut hukum mati begitu? Karena kita tahu berhubungan dengan peristiwa akhir-akhir ini, nama Aman juga sendiri disebut-sebut sebagai pimpinan Jamaah Ansarud Daulah yang kemudian harusnya bertanggung jawab. Jika kemudian harus dihukum mati, maka proses penyelidikan terhadap kasus-kasus lain, kemudian proses deradikalisasi dan juga menguak sel-sel terorisme di Indonesia ini akan agak sulit dilakukan. Apakah kemudian ini bisa menjadi pertimbangan pengacara untuk nanti melakukan pembelaan pada pledoi nanti? Iya, tadi sempat dikemukakan juga dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari Aman Abdurrahman. Memang betul sekali, Carlos, bahwa ada selain memang JPU ini sudah membidik Aman Abdurrahman dengan dakwaan berlapis, tidak hanya aksi teror yang dilakukan di MH Tamrin, di Jalan Tamrin pada 14 Januari 2016 yang lalu, tetapi juga ada aksi-aksi lainnya yang diduga ini didalangi juga oleh Aman Abdurrahman. Tadi pembelaannya pertama adalah mengenai klaim bahwa Aman Abdurrahman ini sebagai pimpinan dari JAD atau Jamaat Ansarud Daulah. Ini juga tadi pihak dari kuasa hukum dari Aman Abdurrahman menyatakan bahwa hal tersebut belum bisa dibuktikan sepenuhnya karena beberapa data-data atau analisis fakta yang dikemukakan oleh JPU ini masih beberapa patut dipertanyakan dan juga bisa disanggah oleh pihak Aman Abdurrahman melalui kuasa hukumnya. Tetapi kalau melihat bagaimana kedua belah pihak, baik Aman Abdurrahman maupun dari pihak JPU, keduanya seolah-olah seperti mempunyai kepercayaan diri begitu, Carlos, untuk bisa membuktikan atau klaim satu sama lain. Kemudian mengenai tulisan-tulisan yang diklaim ini merupakan pemikiran-pemikiran dari Aman Abdurrahman. Tadi juga pihak dari kuasa hukum sempat mempertanyakan juga sama seperti bagaimana dugaan atau tuntutan Aman Abdurrahman mengenai dia sebagai pimpinan JAD. Ini juga pihak dari kuasa hukum juga bisa mengelak hal tersebut dan juga bisa memiliki bukti-bukti lainnya yang bisa disampaikan pada saat nanti di nota pembelaan atau pledoi. Tapi kalau kita melihat bahwa Aman Abdurrahman ini kembali menjadi buah bibir, Carlos, kembali menjadi pembicaraan setelah adanya bentrokan di Makobrimob, kemudian bom di Surabaya, dilanjutkan juga di Riau. Aman Abdurrahman juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik kita. Tapi tentu saja kita akan melihat bagaimana penyidikan selanjutnya, kemudian bagaimana nantinya pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Iya, tadi sempat dikemukakan juga dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari Aman Abdurrahman. Memang betul sekali, Carlos, bahwa ada selain memang JPU ini sudah membidik Aman Abdurrahman dengan dakwaan berlapis, tidak hanya aksi teror yang dilakukan di MH Tamrin, di Jalan Tamrin pada 14 Januari 2016 yang lalu, tetapi juga ada aksi-aksi lainnya yang diduga ini didalangi juga oleh Aman Abdurrahman. Tadi pembelaannya pertama adalah mengenai klaim bahwa Aman Abdurrahman ini sebagai pimpinan dari JAD atau Jamaat Ansarud Daulah. Ini juga tadi pihak dari kuasa hukum dari Aman Abdurrahman menyatakan bahwa hal tersebut belum bisa dibuktikan sepenuhnya karena beberapa data-data atau analisis fakta yang dikemukakan oleh JPU ini masih beberapa patut dipertanyakan dan juga bisa disanggah oleh pihak Aman Abdurrahman melalui kuasa hukumnya. Tetapi kalau melihat bagaimana kedua belah pihak, baik Aman Abdurrahman maupun dari pihak JPU, keduanya seolah-olah seperti mempunyai kepercayaan diri begitu, Carlos, untuk bisa membuktikan atau klaim satu sama lain. Kemudian mengenai tulisan-tulisan yang diklaim ini merupakan pemikiran-pemikiran dari Aman Abdurrahman. Tadi juga pihak dari kuasa hukum sempat mempertanyakan juga sama seperti
bagaimana dugaan atau tuntutan Aman Abdurrahman mengenai dia sebagai pimpinan JAD. Ini juga pihak dari kuasa hukum juga bisa mengelak hal tersebut dan juga bisa memiliki bukti-bukti lainnya yang bisa disampaikan pada saat nanti di nota pembelaan atau pledoi. Tapi kalau kita melihat bahwa Aman Abdurrahman ini kembali menjadi buah bibir, Carlos, kembali menjadi pembicaraan setelah adanya bentrokan di Makobrimob, kemudian bom di Surabaya, dilanjutkan juga di Riau. Aman Abdurrahman juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik kita. Tapi tentu saja kita akan melihat bagaimana penyidikan selanjutnya, kemudian bagaimana nantinya pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan.